57 tahun yang lalu, 4 Oktober tahun 1965, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto menyaksikan langsung pengangkatan jenazah jenderal korban pemberontakan gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal G30S. Wafatnya 6 jenderal dan 1 orang perwira itu jadi bukti kebiadaban pelaku kudeta. Ia pun menduga Partai Komunis Indonesia dan sebagian anggota TNI Angkatan Udara terlibat. Soeharto meminta petinggi AU segera bergerak cepat untuk membersihkan seluruh anggotanya yang terlibat kudeta. Peristiwa G30S membawa luka yang amat dalam bagi bangsa Indonesia. Tindakan penculikan sederet jenderal TNI Angkatan Darat dianggap keterlaluan. 6 orang jenderal dan 1 perwira berhasil diculik. Antara lain Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, sisanya adalah staf umum Angkatan Darat, mulai Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo, Mayor Jenderal R. Supriyatto, Brigadir Jenderal Sutojo Siswomiarjo, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dan Ajudan AH Nasution Letu Pierre Tandean. Penculikan itu membuat sisi Jakarta gempar pada 1 Oktober 1965. Yang punya kuasa-kuasa mengimbau seluruh warga Jakarta untuk tetap berada di rumah. Isu militer menguasai kota menyeruak kemana-mana. Sekolah dan perkantoran diliburkan karenanya. Pasukan pemberontakan lalu mencoba mengambil alih radio Republik Indonesia. Tidak tahan itu membuat gerah Pangkostrat Jenderal Soeharto. Smiling Jenderal segera mengisi kekosongan kepemimpinan AD. Pemberontakan pun mulai dipukul mundur dan suasana Jakarta menjadi tenang. Di rumah sakit, malam harinya ia mendengar radio bahwa tentara sudah berhasil mengendalikan situasi. Komandan pengganti melaporkan bahwa penculikan 6 jenderal staf penduduk Medan Merdeka merupakan perbuatan para kontroversial. Lapangan itu sudah kembali bebas, Presiden Soekarno dalam keadaan aman, namun tak ada satu berita pun mengenai para jenderal yang hilang. Ketika Doli pulang ke rumah keesokan paginya, tampak bahwa pemberontakan di ibu kota berhasil dipadamkan dalam waktu 24 jam tanpa tumpahan darah. Pasukan pemberontak sebagian besar telah menyerah dan lapangan udara yang mereka kuasai sudah dikosongkan. Nasib dari korban penculikan akhirnya terungkap pada 4 Oktober tahun 1965. 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama ditemukan tewas di sumur 2 Lubang Buaya. Upaya pengangkatan jenazah dilakukan setelahnya. Soeharto pun hadir, ia tak lupa menyampaikan pidatonya. Ia menduga ada PKI dan beberapa anggota TNI AU di balik G30S PKI. Soeharto ingin semua yang terlibat segera dibersihkan karena sudah mengganggu stabilitas nasional. Keesokan harinya, Senin 4 Oktober tahun 1965, penggalian jenazah dilakukan dengan insentif. Batang pisang, daun singkong, dan tanah yang secara berselang-seling menutup lubang disingkirkan. Berkat bantuan kompi penyelam Kipam dengan peralatan khususnya, jenazah-jenazah itu berhasil diangkat. Pengangkatan jenazah tersebut disaksikan langsung oleh Pangkostrat Majen Soeharto yang didampingi oleh Direktur Peralatan AD, Direktur Polisi Militer AD, Direktur Jenny, Kepala Penerangan AB, dan sejumlah wartawan. Maksudnya agar Republik mengetahui secara terbuka. Di kemudian hari, tindakan Soeharto dengan rombongannya dituduh sebagai usahanya untuk merekayasa agar ia dapat mengambil dari keuntungan dari opini yang terbentuk.